Banyak pekerjaan tergantikan oleh teknologi di era revolusi industri 4.0. Keberadaan notaris pun tidak luput dari disrupsi. Kedepannya, peran notaris akan tergantikan. Revolusi industri 4.0, anugerah atau musibah? Siniar ini didukung oleh Trifirdaus Law Center. Halo, apa kabar? Selamat bergabung di Siniar Notaris 4.0. Saya Aulia Taufani bersama rekan saya Prita Suyudi. Prita, jadi notaris ini dengan 4.0 anugerah atau musibah nih? Gimana dong, anugerah atau musibah? Ya, kita harus optimis sih, gitu. Nah, kalau dilihat dalam perjalanan nih, di apa yang dilakukan kita notaris di Indonesia ya, sebenarnya kan ada momentum yang cukup menarik gitu, ketika cerita 4.0 ini menjadi pembicaraan yang mendunia, tapi juga itu diskusinya ada di Indonesia. 2019 ya, sebelum pandemi. Pas kongres tuh ya Mas ya, jadi kongres dunia notaris. Nah, coba Prita bisa cerita nggak tuh apa yang didiskusikan dan apa itu, kenapa kita berada dari bagian kongres notaris dunia itu? Iya, Prita ingat banget tuh kongres notaris dunia yang diadakan 3 tahun sekali oleh organisasi notaris internasional, tapi untuk yang civil law ya. Jadi ada 89 negara sekarang, UINL namanya organisasinya. Civil law kalau di situ judulnya Latin ya? Latin ya, dulu namanya itu adalah International Union of Latin Notaries. Jadi Latin itu sama dengan civil law atau Waktu Eropa kan kontinental gitu. Saya tuh kebagian di luar ya, ngurusin pendaftaran. Itu kalau kita bicara sama mereka, bahasa resminya bukan bahasa Inggris. Iya, kebanyakan memang negara-negara yang bukan berbahasa Inggris gitu. Jadi 89 negara itu lebih banyak adalah negara di Eropa, kemudian di Amerika Latin, beberapa di Afrika, dan beberapa di Asia juga, termasuk Indonesia. Bahasa resminya tuh Prancis ya? Prancis atau Spanyol? Bahasa resminya Prancis. Nah, waktu di Kongres Internasional itu Mas, kita membahas tentang revolusi industri 4.0 dan pengaruhnya ke notaris gitu. Kenapa menariknya adalah kenapa pengaruhnya ke notaris? Emang kenapa gitu sama notaris dan industri revolusi industri 4.0 gitu? Kita tahu revolusi industri itu udah ada beberapa gitu kan. Yang pertama ditandai dengan adanya mekanik, steam engine dan sebagainya. Kemudian yang kedua produksi massal ya. Ketiga gitu ada digitalisasi, dan yang keempat sekarang ini adalah machine learning dan kecerdasan artifisial gitu, ditandai dengan itu. Nah, apa hubungannya gitu? Kenapa itu menjadi tema besar kongres pada saat itu? Saya rasa sedikit banyak ya sama dengan tema diskusi kita pada kali ini gitu, pada siniar kali ini. Kan banyak pekerjaan yang sudah tergantikan tuh oleh teknologi, Mas. Hampir tidak ada yang tidak bisa dilakukan oleh teknologi di zaman sekarang ini. Iya, kalau ngomong sama orang IT sih gitu, mereka percaya diri banget. Betul, apalagi kalau kita udah bicara tentang machine learning, mesin dan robot itu bisa belajar gitu ya. Bahkan bisa menuju ke sebuah kecerdasan artifisial yang bisa melebihi penciptanya manusia gitu. Itu kan yang dipercaya oleh beberapa pihak gitu ya. Nah, itu kenapa menjadi tema besar untuk kongres itu, Mas. Notaris yang kebanyakan orang taunya itu adalah mengautentikasi dokumen kan, Mas. Bisa dong berarti digantikan oleh mesin, oleh teknologi gitu. Nah, ini saya mau tanya nih ke Mas Aulia. Sebetulnya esensi dari seorang notaris itu apa sih? Betulkah hanya mengautentikasi dokumen? Dan ada nggak sih perbedaan antara notary di sistem hukum yang berbeda di dunia ini? Nah, ini kan kalau kita diskusi balik lagi waktu kita masih kuliah lah ya gitu ya. Sebenarnya kan berangkat dari doktrin adanya perjanjian, di mana perjanjian itu menimbulkan esensi dari satu perjanjian itu ada konsensual gitu ya, bentuk kesepakatan. Nah, ketika bentuk kesepakatan itu selama ini kan kita akan bilang, kalau Anda, Rita setuju nggak sih sama kesepakatan ini? Setuju, ya tanda tangan, gitu. Nah, sebenarnya yang paling menantang ya, kenapa ada satu ritual yang kita kenal, ini kan ada dua, ada notaris dan ada produknya, akta notaris gitu ya, yang disebut akta otentik. Nah, ini kan ada satu ritual bahwa kalau mau ini sesuatu disebut otentik tadi, maka kesepakatan itu harus dimulai nih dari subjeknya dulu. Siapa sih yang bersepakat?
betul nggak dia punya kewenangan dan sebagainya. Nah ini harus diverifikasi. Dan pejabat yang diberikan kewenangan itu ya notaris. Makanya disebut dulu istilahnya kalau di beberapa kampus tuh ada yang istilahnya berhadapan, hadir di hadapan, menghadap pada saya gitu. Jadi tidak sekedar boleh nggak sih menghadapnya, sekarang kan banyak diskusi nih, boleh nggak sih menghadapnya pakai virtual dan sebagainya. Ini bukan masalah boleh nggak boleh, tapi memang kalau mau dibilang otentik dia harus hadir secara langsung supaya terjadi proses verifikasi. Itu satu. Nah kedua, karena otentik itu harus memenuhi beberapa syarat ya. Iya. Nah jadi maksudnya kenapa desain syaratnya seperti itu sih gitu ya, menghadap secara fisik. Terus yang kedua, dibacakan. Kenapa sih harus dibacakan? Karena dipastikan betul-betul ya inilah kesepakatan Anda. Tidak ada lagi berpikir kayaknya dulu nggak kayak gitu deh kesepakatan dan sebagainya. Jadi penyangkalan di kemudian hari itu betul-betul ditutup pintunya. Iya, karena akta otentik adalah atau memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna gitu ya. Nah jadi setelah penghadapan udah jelas, kemudian itu dibacakan, akhirnya dibubuhkan tanda tangan. Oke, nah berarti kalau aku bisa sederhanain nih Mas, mandat utama notaris itu kan adalah untuk membuat akta otentik. Yeah. Suatu akta, suatu surat yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna. Yeah. Kenapa dia sempurna? Karena memiliki atau memenuhi beberapa syarat tertentu, yaitu seperti harus berhadapan secara fisik gitu ya. Kemudian harus dibacakan dan harus dibubuhkan, harus dicetak dan lain sebagainya. Itu akta otentik supaya tidak disangkal, gitu kan. Satu, supaya tidak disangkal oleh penghadapnya. Dua, identitas para penghadapnya terverifikasi gitu, sehingga apa yang dituangkan dalam akta otentik itu memiliki kebenaran yang sempurna gitu kan ya Mas. Oke, kalau gitu tercetus nggak bahwa kalau memang sebatas memverifikasi, memvalidasi identitas dan dokumen, kan banyak teknologi yang sudah bisa melakukan itu Mas. Misalnya untuk memverifikasi Mas Aulia adalah Mas Aulia, itu ada biometrik sekarang gitu. KTP kita juga udah punya mesin pembaca iktp reader gitu. Itu contoh sederhananya. Biometrik itu bisa digunakan nanti kita. Sekarang kita buka rekening bank itu udah nggak perlu datang lagi ke kantor cabang kan. Dengan ini dia juga sudah terkoneksi dengan Dukcapil itu dengan NIK. Nah jadi kalau sederhananya untuk memverifikasi orang, memverifikasi dokumen, bukankah teknologi bisa tuh Mas menggantikan manusia, bahkan mengeliminasi human error? Nah jadi sekarang begini, tidak disangkal dan memang sudah terjadi dalam praktek dokumentasi dan transaksi-transaksi secara elektronik. Ya, paling gampang lah kita di e-commerce, ya itu beli barang, dan sekarang beli barang harganya udah lumayan loh, ada yang mahal gitu ya, ada yang bisa beli sesuatu mungkin harganya 100 juta. Bayangin orang ketika bilang oke, saya deal hanya dengan enter satu dokumen ataupun di devices kita, kemudian kita yakin ini kita akan dapat barangnya, padahal uang kita sudah bergerak gitu, ya. Dan ada provider dari e-commerce yang memastikan nanti ada penjual, ada pembeli dan sebagainya. Dan itu sudah banyak transaksi itu. Nah, hanya persoalannya adalah ketika ini bicara di level pembuktian, maka itu semua adalah transaksi yang akan dibaca sebagai transaksi di bawah tangan. Nah kalau itu mau dibicarakan, saya mau yang bobotnya paling kuat, berarti itu akta otentik, berarti itu harus dengan akta notaris. Ya berarti lakukanlah ketemu notaris dengan cara-cara yang memang sudah diatur oleh undang-undang gitu. Jadi kebakuan prosesi ini sebenarnya memang dibuat sedemikian rupa yang membedakan dengan transaksi-transaksi yang biasa. Bawah tangan gitu ya. Oke. Jadi untuk transaksi-transaksi yang membutuhkan alat bukti yang sempurna nantinya, kalau ada apa-apa, alat bukti yang sempurna itu kan nantinya artinya kita bisa bawa ke pengadilan tanpa harus diverifikasi lebih lanjut gitu ya. Ini sempurna nggak sih orangnya waktu itu, bener orang yang tanda tangan nggak sih gitu, maksudnya dan lain sebagainya gitu kan. Maksudnya begitu ya Mas ya, untuk alat bukti itu ya. Yang penting lagi di sini, jadi si notaris ini kan juga orang gitu ya. Harus ada nih si orang ini gitu, third party trustee gitu, orang ketiga yang dipercaya gitu ya. Bahkan kalau lihat dari tradisinya ini, bahkan di kitab suci aja udah disebutin, kalau mau hutang piutang silakan cari orang yang Anda percaya dan biarkan dia menuliskan gitu. Nah ini kan
si orang ini yang makanya kalau orang pertanyaannya, misalnya kalau nanti 4.0 anugerah atau musibah, ketika kita bisa mendigitalisasi semua transaksinya, lantas pertanyaannya si notaris ini di mana gitu kan? Nah ini yang dari ya balik juga kan banyak pemikiran bahwa oke, kita sudah berada di artificial intelligence dan sebagainya, tetapi kan ini masih proses gitu kan. Nah selama ini masih belum di tahapan yang ultimate, maka pihak ketiga yang dipercaya ini si notaris ini tetap menjadi figur yang penting. Kalau aku ngelihatnya gini sih Mas, aku tuh ngelihatnya oke, kalau untuk kepentingan pembuktian sudah tidak perlu dipertanyakan lagi perlu atau tidaknya akta otentik. Jadi untuk beberapa transaksi memang undang-undang juga mensyaratkan bahwa harus dilakukan dengan akta otentik gitu kan. Seperti misalnya apalah transaksi tanah misalnya, ya akta otentik kan gitu. Itu sudah tidak dipertanyakan lagi. Tapi ketika fungsinya notaris ini atau pembuatan akta otentik untuk memverifikasi, memvalidasi, muncul pertanyaan kan, mesin atau teknologi itu bisa memverifikasi orang dengan lebih mudah gitu untuk memastikan bahwa oke, Mas Aulia bahkan tadi yang saya bilang mengeliminasi human error gitu ketika memverifikasi. Nah, jadi cara melakukan atau cara pembuatan akta otentiknya itu mungkin yang menurut saya yang paling bisa menjadi resiko tergantikan oleh teknologi gitu nggak sih Mas? Cara membuatnya gitu. Sementara kalau peran notaris kan jauh ada lebih dari sekedar memverifikasi. Lebih. Kita ketika para pihak ada human interest-nya yang memang sebenarnya akhirnya balik gitu ke seberapa mungkin teknologi bisa menggantikan fungsi human interest itu. Gitu. Bagaimana misalnya ada kalau dua sih masih nggak apa-apa ya, Prita. Kadang-kadang tuh yang datang bisa 30 orang karena memang mau RUPS gitu atau mau rapat gitu ya. Dia trust nih datang ke notaris, dan jujur aja kan notaris juga banyak. Kenapa milih yang itu misalnya gitu kan? Itu kan ada rasa percaya. Bahkan kadang-kadang nih notaris itu juga menjalankan apa yang namanya misalnya buat wasiat. Saya suka joke nih. Dalam orang buat wasiat itu kita jadi tahu apa barang tidak bergerak, ada barang bergerak, dan juga barang yang bergerak-gerak. Barang yang bergerak-gerak. Jadi maksudnya ternyata yang diketahui oleh keluarga resminya dia sebenarnya dia punya sesuatu yang lain gitu. Tapi itu dinyatakan di depan kita, ya wajar dong dia mau kasih wasiat ke orang lain kan. Itu dia dengan percaya loh. Jadi ini esensinya notaris itu sebagai pihak ketiga yang dipercaya ya. Nah itu saya ingat tuh memang jadi tema besar tuh, notaris sebagai pihak ketiga yang dipercaya. Nah kepercayaan ini kan berarti yang susah digantikan oleh teknologi Mas. Kepercayaan, pengetahuan mungkin dari sisi hukum karena ada tidak semua lah bisa kita kan pendidikannya juga strata 2 ya, jadi bukan hanya sekedar sarjana hukum saja. Nah ini yang berbeda dengan civil law ya Mas ya. Kalau di negara-negara common law, kalau di negara-negara common law notaris itu berbeda dengan rekan-rekan kita yang di civil law. Kita harus seorang sarjana hukum yang mengerti hukum, kemudian lanjut lagi ke jenjang S2 gitu ya, ke master. Jadi kita juga diharapkan, jadi para notaris itu juga diharapkan untuk dapat memberikan semacam penyuluhan hukum sebetulnya ke masyarakat. Betul, undang-undang menyarankan. Ini cerita sedikit ya. Waktu kita ini kan Indonesia under Dutch kolonial ya, jajahan. Dan kita dikepung oleh Singapura, Malaysia, Australia, di mana mereka Commonwealth gitu ya, jadi common law gitu ya. Jadi ada satu dokumen kita buat akta notaris di Indonesia, terus kita kirim dan dibaca oleh lawyer di Singapura. Ya bukan lawyer sebenarnya, kalau lawyer sih pasti ngerti lah aturannya. Jadi orang di Singapura dia bilang, mana tanda tangan para pihaknya, dia bilang gitu. Ini nggak sah nih, nggak ada tanda tangan para pihaknya. Ya ini menarik gitu. Kalau di civil law itu termasuk di Indonesia yang dilihat jangan tanda tangan para pihak tapi yang dilihat tanda tangan notarisnya gitu. Karena sudah dituangkan dalam akta si notaris. Satu yang menarik adalah tanda tangan para pihak itu memang ada, tapi disimpan oleh notaris dan itu rahasia negara loh, bagian dari arsip
gitu. Itu yang menjadi sesuatu yang mungkin tidak biasa difahami sama orang-orang di common law, kira-kira gitu. Jadi kalau bisa disimpulkan nih Mas, anugerah atau musibah. Kalau saya sih ngelihatnya ya, ada suatu keniscayaan dari sisi teknologi, tapi juga tidak segamblang itu, maksudnya tidak akan secepat itu. Gitu. Yeah. Maksudnya Yeah. ada perubahan-perubahan yang pasti harus dijalani oleh pejabat-pejabat notaris di Indonesia gitu. Paling tidak cara kita bekerja, kemudian cara pembuatan akta otentik, mungkin lambat laun gitu akan mengalami perubahan gitu. Iya, medianya bisa aja nanti medianya bukan medianya. kertas. Jadi dia memang kita sama-sama buka perangkat, ya, kemudian oke, setuju semua firm, nanti langsung di enter jadi satu. Nah di Perancis tuh udah tuh Mas. Jadi Gitu ya. bahkan di kongres sebelumnya mereka sudah memperlihatkan bahwa mereka menandatangani minuta itu akta asli kita ya, menandatangani minuta itu pakai tablet. Jadi memang sudah bentuknya digital, tapi tetap berhadapan gitu. Tanda tangan tetap dibubuhkan walaupun di digital. Jadi perubahannya adalah aktanya bisa diberikan kepada klien dalam bentuk soft copy gitu kan. Iya, masalah mau dicetak atau enggak ya terserah kliennya. Nah gitu. itu tuh perubahan yang mungkin lebih segera ya, yang dapat kita lihat gitu. Maksudnya resiko yang lebih segera gitu, yang harus kita perhatikan gitu Mas ya. Dan ini bukan sesuatu hayalan ya, artinya secara proses kita nih sudah didaftarkan di program legislasi nasional tentang perubahan undang-undang jabatan notaris. Dan salah satu kajian akademik yang dimasukkan oleh Kementerian Hukum dan HAM memang temanya salah satunya adalah muatan elektroniknya ini. Gitu. Di sisi lain sebenarnya kita juga harus akui ada manfaatnya loh. Iya. Misalnya gini, kita kan kebayang nih sekarang akta notaris harus disimpan, gitu ya. Yang tanda tangan yang tadi tuh, yang tanda tangannya kan kita simpan itu 25 tahun gitu. Bagaimana kapasitas dan sebagainya. Nah ini kan tantangan yang sebenarnya bisa terjawab. Iya. Nah berarti kalau dari sisi cara kerja gitu mungkin ya, dan cara pembuatan mungkin itu suatu hal yang akan terpengaruh oleh teknologi gitu. Tapi apakah notarisnya sebagai pihak ketiga yang terpercaya tadi yang Mas Aulia bilang itu apakah akan tergantikan oleh teknologi atau bisakah digantikan oleh teknologi, Mas Aulia? Mungkin saya lihat dalam kerangka hukum di Indonesia sendiri ya, bahwa kita ini kan ada hukum acara perdata dan tadi ya basisnya itu civil law itu ya. Dengan tradisi civil law memang third party trustee atau pejabat umum itu memang tetap harus ada. Nah, karena dia gitu, diberikan kewenangan nih oleh negara. Oke. Gitu. Kalau gitu, ketika nanti disrupsinya besar di luar kendali kita misalnya, ya, karena kita kan nggak punya kendali untuk semua hal ya. Disrupsinya besar di luar kendali kita, di mana kemudian peran notaris berada di era teknologi yang sedemikian canggih? Jadi gini, bukan prinsipnya gini. Misalnya ya, kita ada rapat. Gitu. Rapatnya itu udah elektronik, udah canggih kayak sekarang lah kita di ruangan ini gitu ya. Ada devices, mungkin di balik ini ada berapa banyak orang gitu. Tapi harus ada yang menceritakan bahwa peristiwa kita berada di sini itu adalah benar. Nah, itu harus ada orang gitu. Manusia. Nggak bisa dibilang, oh ini ada videonya kok, ini bisa ada jejak digitalnya dan sebagainya. Tetapi itu ketika kita mempresentasikan sebagai evidence, itu harus ada orang yang mengkonfirmasi kebenaran peristiwa ini, gitu. Termasuk juga kebenaran satu perjanjian, gitu. Mas Aulia melihat perubahan yang bertahap nggak dari jabatan notaris ini? Nah, ini juga yang sebenarnya kita juga harus lihat bahwa sebenarnya kita nggak anti teknologi loh, gitu loh. Coba surat keputusan Menteri Hukum dan HAM itu yang tiap kalau kita urusan yayasan, PT dan sebagainya, gitu ya. Fidusia, itu tanda tangan digital. Jadi kita nggak pernah asing lagi dengan istilah unggah, unduh gitu kan. Itu kan berarti sebenarnya sudah masuk kita ke step itu. Gitu. Oke. Nah kita harus tutup nih siniarnya. Tapi sebagai kesimpulan berarti musibah atau anugerah? Anugerah. Jadi tinggal justru dengan anugerah ini kita harusnya bisa memegang kendali ya. Bahwa 4.0 itu juga kompatibel dalam perjalanan notaris dan itu
tentunya akan dilakukan dalam proses legislasi. Nah, itu dia yang kita mau. Notaris-notaris mawas akan teknologi, gitu kan ya. Dan satu lagi, Prita, sebelum kita tutup. Nanti kuliahnya dulu masih belajar yang pakai kertas, ya, teknik pembuatan akta gitu ya. Nah, nanti kita sampai ke sana memang. Garis margin kiri, margin kanan. Iya, gitu jadi ntar pakai apa? Then, if, any, dan sebagainya, bahasa-bahasa digital. Kira-kira gitu. Kira-kira gitu ya. Iya. Oke, jadi disrupsi teknologi revolusi industri 4.0 itu anugerah untuk kita. Iya. Untuk dunia dan juga untuk notaris. Notaris diharapkan mawas tapi ya mengenai teknologi supaya kita bisa terus menjaga, mengawal penggunaan teknologi untuk sebaik-baiknya kepentingan masyarakat gitu kan. Dan kepentingan hukum. Betul. Oke, thank you Mas Aulia sampai senior berikutnya ya. Iya, terima kasih mendampingi kita. Masih ada berapa perjalanan dan ditunggu sesi berikutnya. Terima kasih.